Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sang Prabu Jayanegara Raja Majapahit bagian 1. Saat Prabu Jayanegara marah karena lamarannya ditolak. Dikutip dari harianmerapi.com, Kamis 3 Maret 2022. Dalam buku Pararaton disebutkan bahwa Raja Majapahit Sri Jayanegara memiliki nama asli Kalagemet. Beliau putra Raden Wijaya dan Darapetak. Ibunya itu berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Buanabrang ke Tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Raden Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri, Putri Kertanegara, kemudian menjadikan Darapetak sebagai istri Tinuhengpura atau istri yang dituakan di istana. Berikut kisah Kalagemet atau Sri Jayanegara yang disarikan dari berbagai sumber. Konon Adipati Arya Wiraraja masih ingat betul dengan janjinya Raden Wijaya bahwa jika Majapahit nanti berjaya dan dapat menguasai seluruh tanah Jawa, maka dirinya akan diberinya kekuasaan separuh dari luasnya pulau tersebut. Itu hanya kelakar saja dari Adimas Wijaya, guman Adipati Arya Wiraraja. Waktu itu keduanya sudah saling menganggap diri mereka masing-masing sebagai kakak dan adik. Sebegitu percayanya Raden Wijaya akan nasihat-nasihat Adipati Arya Wiraraja. Bahkan dia menganggapnya sebagai kakak yang cerdas dan pintar, selalu dapat menyelesaikan hampir semua persoalan yang dihadapinya waktu itu. Bahkan Raden Wijaya bisa mendapatkan hutan tarik di pinggiran Sungai Brantas dari Prabu Jayakatwang di Kediri juga berkat nasihat Adipati Arya Wiraraja. Naasnya di tahun 1309 Raden Wijaya meninggal dunia. Padahal waktu itu beliau baru memerintah kerajaan Majapahit yang didirikannya di hutan tarik tersebut selama 16 tahun. Adipati Arya Wiraraja nampak sedih dan kecewa kehilangan seorang sahabat yang begitu baiknya. Sebagai Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya digantikan oleh putra lelakinya yang bernama Kalagemet, yang berarti hewan kecil semacam kalajengking yang berbisa sangat mematikan. Barangkali Raden Wijaya berharap agar anak lelakinya itu kelak sakti mandraguna seperti Kalagemet yang beracun hebat. Kini Kalagemet bergelar Sri Jayanegara. Dia memerintah kerajaan Majapahit tahun 1309 sampai 1328, menggantikan ayahandanya. Para bangsawan dan para dharmaputra serta sentana dalam di lingkungan keraton sebagian besar tidak senang kepada Kalagemet atau Sri Jayanegara. Alasan mereka karena beliau bukan dari Trah Keprabon, hanya orang biasa saja, yakni ibunya dari Petak, bukan keturunan raja. Mestinya yang lebih berhak menduduki tahta Majapahit adalah cucu langsung dari Kertanegara, Tribuana Tunggadewi atau Raja Dewi Maharajasa. Karena Raden Wijaya menikahi keempat putri Prabu Kertanegara dari Singosari, kata Adipati Wiraraja kepada anak lelakinya Nambi yang menjabat sebagai Patih Mangkubumi di kerajaan Majapahit. "Bapak, apakah Kalagemet akan langgang pemerintahannya?" tanya Nambi. Pemerintahan yang tidak tegas ditambah tidak adanya pengakuan yang kuat dari para sentana dalem dan para bangsawan serta para dharmaputra agaknya akan sulit baginya. Hanya saja yang perlu kita waspadai adalah prajurit Majapahit yang membackingi pemerintahannya masih sangat kuat.
Selain jumlahnya yang amat banyak, juga kemampuan mereka secara pribadi tak diragukan. Jelas Adipati Arya Wiraraja kepada anaknya. Pada masa Prabu Jayanegara dikenal pemerintah tidak tegas serta tidak ada pengakuan yang kuat dari para sentana dalem dan para bangsawan serta para dharma putra. Kondisi ini sepertinya menyulitkan bagi raja. Namun demikian, prajurit Majapahit yang membacking pemerintahan Sri Jayanegara masih sangat kuat. Di Keraton Majapahit, Prabu Jayanegara menyelenggarakan pertemuan dengan orang-orang di lingkungan kerajaan yang pro dengan sistem politik kerajaan yang akan dijalankannya. Mereka membicarakan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan legitimasi agar dirinya diakui sebagai Raja Majapahit sepenuhnya. Patih Aryatada yang sudah sepuh dan sebentar lagi akan menyerahkan jabatannya itu berpendapat raja harus mengawini putri yang masuk keturunan raja. Sebaiknya Paduka Raja mengawini saja cucu-cucu Kertanegara yang berhak atas tahta Majapahit, antara lain Tribhuwana Tunggadewi atau Raja Dewi Maharajasa, katanya. Ya, usul yang sangat bagus. Ingsun terima, jawab sang Prabu Jayanegara. Para sepuh sentana dalem kemudian disuruh menyampaikan maksud Paduka Raja kepada para cucu Kertanegara Raja Singasari dahulu, yang keempat putrinya semua dinikahi Raden Wijaya. Otomatis semua cucu yang lahir adalah keturunan raja, terah ke Prabon. Paduka Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa yang terhormat, hamba datang kemari atas dawuh sang Prabu Sri Jayanegara, kata Ki Patih Aryatada matur. Kamu datang kemari disuruh apa, Paman Patih? Jawab Tribhuwana Tunggadewi bertanya. Hamba dimohon menyampaikan maksud sang Prabu. Apakah maksud sang Prabu itu? Raja Dewi Maharajasa menyaut tanya. Kanjeng Prabu Sri Jayanegara bermaksud ingin menjadikan kalian berdua istri tercintanya. Beliau berjanji apapun permintaan kalian berdua akan disanggupinya. Katakan kepada sang Prabu, kami berdua tidak akan meminta apa-apa dan tidak akan pernah mau di. Tribhuwana Tunggadewi tidak meneruskan kata-katanya. Mereka berdua terus meninggalkan Ki Patih Aryatada. Ternyata kedua wanita cantik keturunan raja tersebut menolak dinikahi Baginda Raja Kalagemet yang bergelar Sri Jayanegara itu. Hal ini menyebabkan membludaknya amarah sang nata kerajaan Majapahit. Kurang ajar benar gadis-gadis itu. Prabu Jayanegara getam-getem. Giginya terdengar gemeretak menahan gejolak di balik dadanya. Wajahnya merah padam, sepasang matanya mendelik sambil melangkah mondar-mandir di sekitar kursi tahtanya. Beliau berkata, mulai detik ini para satria, para bangsawan, para dharma putra, dan para sentana dalam kerajaan Majapahit dilarang menemui Tribhuwana Tunggadewi maupun Raja Dewi Maharajasa. Ini perintah raja. Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman. Kasakusuk di lingkungan keraton pun mulai terdengar. Banyak yang menganggap raja mulai sewenang-wenang, nggugu karepe dhewe. Mestinya kepada putri-putri keturunan raja itu bersikap lemah lembut penuh kasih sayang, bukan malah mengancam. Kalaupun beliau berhasil menyiksa kedua putri itu wajar. Toh mereka wanita yang secara fisik tak berdaya. Demikian kisah kemarahan Prabu Jayanegara karena lamarannya ditolak. Sampai jumpa pada bagian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.